Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang penentuan struktur bawah permukaan dengan menggunakan metode seismik refraksi di Desa Pleret, Kabupaten Bantul. Di sini kami beranggotakan 5 orang, yaitu Aulia Hakimsyah, Eva Himatul Aliyah, Rofingatul Azizah, Nunung Fadiati, dan Almas Atilia. Pendahuluan. Metode seismik refraksi merupakan salah satu metode geofisika untuk mengetahui penampang struktur bawah permukaan. Metode ini mencoba menentukan kecepatan gelombang seismik yang menjalar di bawah permukaan. Metode seismik refraksi didasarkan pada sifat penjalaran gelombang yang mengalami refraksi dengan sudut kritis tertentu, yaitu bila dalam perambatannya gelombang tersebut melalui bidang batas yang memisahkan suatu lapisan dengan lapisan yang di bawahnya yang mempunyai kecepatan gelombang lebih besar. Beberapa metode interpretasi dasar yang bisa digunakan dalam metode seismik refraksi antara lain metode waktu tunda, metode intercept time, dan metode rekonstruksi muka gelombang. Beberapa metode lain yang digunakan untuk menginterpretasikan bentuk topografi dari suatu bidang batas antara lain metode time plus minus, metode Hawigara dan Matsuda, dan metode reciprocal Hawkins. Untuk sistem perlapisan yang cukup homogen dan relatif rata, metode intercept time mampu memberikan hasil yang memadai atau yang dapat diartikan dengan kesalahan relatif kecil. Dalam penelitian ini, metode struktur lapisan bawah permukaan dilakukan dengan menggunakan metode intercept time. Daerah penelitian adalah daerah Pleret, Kabupaten Bantul, Yogyakarta, terletak di bagian selatan Yogyakarta. Desa Pleret merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Bantul yang mengalami kerusakan akibat gempa Yogyakarta pada tanggal 27 Mei 2006. Secara geomorfologis, Yogyakarta terbagi menjadi 6 satuan morfologi, yaitu satuan daratan, satuan perbukitan rendah, satuan perbukitan sedang, satuan perbukitan tinggi atau pegunungan, satuan kaki lereng, satuan kaki lereng Gunung Merapi, dan satuan tubuh Gunung Merapi. Kondisi geomorfologi ini dipengaruhi oleh aktivitas-aktivitas endogen dan eksogen yang terjadi. Sedangkan ditinjau dari stratif daerah Bantul termasuk daerah pegunungan selatan Jawa yang terdiri dari formasi Semilir, formasi Kepek, formasi Wonosari, dan formasi Sentolo. Kemudian yang kedua yaitu ada dasar teori. Gelombang seismik. Gelombang seismik adalah gelombang elastik yang merambat dalam bumi. Bumi sebagai medium gelombang terdiri dari beberapa lapisan batuan yang antar lapisan lainnya mempunyai sifat fisis berbeda. Ketidakkontinuan sifat medium menyebabkan gelombang seismik merambatkan sebagian energinya dan dipantulkan. Sebagian energi lainnya diteruskan ke medium di bawahnya. Gelombang seismik dibedakan menjadi dua, yaitu gelombang badan atau body wave yang terdiri dari gelombang longitudinal dan gelombang transversal. Gelombang ini merambat ke seluruh lapisan bumi. Yang kedua ada gelombang permukaan yang terdiri dari gelombang low, gelombang Rayleigh, dan gelombang Stoneleigh.
merambat pada beberapa lapisan bumi, sehingga pada survei seismik refleksi atau survei seismik dalam gelombang ini tidak digunakan. Kemudian ada seismik refraksi. Metode seismik ada dua, yaitu seismik refraksi atau seismik bias dan seismik refleksi atau seismik pantul. Dalam metode ini, yang diukur adalah waktu tempuh gelombang dari sumber menuju geophon. Keterbatasan metode ini yaitu tidak dapat digunakan pada daerah dengan kondisi geologi yang terlalu kompleks. Metode ini digunakan untuk mendeteksi perlapisan dangkal. Menurut Sismanto, asumsi dasar penelitian perlapisan dangkal yaitu 1. Medium bumi berlapis-lapis. Dan setiap lapisan menjalarkan gelombang seismik dengan kecepatan berbeda. Kedua, semakin bertambah kedalamannya, batuan lapisan akan semakin kompak. 3. Panjang gelombang seismik lebih kecil daripada ketebalan lapisan bumi. Yang keempat, perambatan gelombang seismik dipandang sebagai sinar, sehingga mematuhi hukum dasar lintasan sinar. Yang kelima, pada bidang batas antar lapisan, gelombang merambat dengan kecepatan pada lapisan di bawahnya. Kecepatan gelombang bertambah dengan bertambahnya kedalaman. Metode interpretasi seismik refraksi dikelompokkan menjadi 3, yaitu intercept time, delay time method, dan wavefront method. Metode interpretasi yang paling mendasar dalam analisis data seismik refraksi adalah intercept time. Kemudian ada metode intercept time. Metode intercept time adalah metode TX atau waktu terhadap jarak, yang merupakan metode paling sederhana dan hasilnya cukup kasar, seperti pada gambar di bawah ini. Dengan set 1, yaitu kedalaman pada lapisan 1. Alfa, sudut antara garis gelombang datang dengan garis normal, atau sudut antara garis gelombang bias dengan garis normal, dan variabel X adalah jarak A dengan geophon D. Berdasarkan hukum Snellius bahwa pada sudut kritis berlaku sin alfa sama dengan V1 per V2. Ketiga yaitu metode. Metode penelitian yang digunakan adalah metode seismik refraksi untuk menghitung kecepatan rambat gelombang seismik dan kedalaman masing-masing lapisan yang diturunkan dari kurva travel time sehingga akan didapatkan model struktur bawah permukaan. Dalam survei ini dilakukan penembakan pada arus maju dengan konfigurasi garis lurus. Seperti gambar di bawah ini. Hasil dan pembahasan. Daerah penelitian yang digunakan sebagai lintasan survei termasuk dalam wilayah Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Survei dilakukan pada 2 lintasan survei yang datar. Dari data lapangan, maka didapatkan data travel time segelombang seismik. Data tersebut kemudian diplot ke dalam kurva travel time dan dianalisis nilai travel time-nya. Hasil dari perhitungan gelombang seismik menggunakan metode intercept time akan didapatkan nilai kedalaman lapisan pertama pada 2 lintasan survei tersebut. Kecepatan gelombang seismik pada lapisan pertama dan kecepatan gelombang seismik pada lapisan kedua serta didapatkan dari kurva travel time. Pengolahan data dilakukan menggunakan metode intercept time sehingga dapat dimodelkan penampang bawah permukaan untuk setiap lintasan. Dengan permodelan penampang bawah permukaan
maka akan didapat perbedaan kecepatan gelombang pada lapisan pertama V1, kecepatan gelombang pada lapisan kedua V2, serta kedalaman pada setiap lintasan. Ini adalah model penampang bawah permukaan pada lintasan 1. Lapisan 1 rentan nilai V1 sebesar 235,849 sampai 446,429. Sedangkan lapisan 2 V sama dengan 748,503 sampai 2118,644. Lapisan 1 jenis batuan perkiraan tanah uruk. Lapisan 2 lempung berbatu kerikil. Lapisan 1 kedalaman 3 sampai 5 meter, sedangkan lapisan 2 lebih dari 5 meter. Dan ini adalah model penampang bawah permukaan pada lintas 2. Dengan rentan nilai lapisan 1 192,306 sampai 304,876. Sedangkan lapisan 2 726,744 sampai 1506,024. Jenis batuan perkiraan lapisan 1 yaitu tanah uruk, sedangkan lapisan 2 lempung berbatu kerikil. Kedalaman lapisan 1 2,5 meter sampai 3,5 meter. Kedalaman lapisan 2 lebih dari 3,5 meter. Lima, kesimpulan. Hasil pengolahan data dengan metode intercept time diperoleh model struktur bawah permukaan. Pada lintasan pertama mempunyai kecepatan gelombang di lapisan pertama berkisar 235,849 meter per sekon sampai 46,429 meter per sekon dengan kedalaman antara 3 sampai 5 meter. Dan kecepatan gelombang di lapisan kedua antara 748,503 meter per sekon sampai 2118,644 meter per sekon dengan kedalaman lebih dari 5 meter. Pada lintasan kedua mempunyai kecepatan gelombang di lapisan pertama antara 192,306 meter per sekon sampai 304,876 meter per sekon dengan kedalaman antara 2,5 sampai 3,5 meter dan kecepatan gelombang di lapisan kedua antara 726,744 meter per sekon sampai 1506,24 meter per sekon dengan kedalaman lebih dari 3,5 meter. Litologi batuan bahwa permukaan pada lintasan pertama dan lintasan kedua adalah pada lapisan pertama berupa batuan yang tersusun dari tanah uruk dan pada lapisan kedua berupa lempung berbatu kerikil. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.